Di video kali ini, kita akan melakukan podcast dengan AI yang udah gue buat. Sekaligus, kita akan melakukan roasting kepada para Laravel developer. So, tunggu apa lagi? Ini bakalan seru. Let's go! Laravel ngasilin duit. Wadidaw. PHP Laravel cuma buat website jadul. Jelas. Kalau masih pakai PHP Laravel, ketinggalan zaman banget. AI guys, katanya. Just itu super cepat. PHP Laravel, lemot, ribet, dan penuh bug. Elo masih stuck di zaman batu. Halo saudaraku, jadi di video kali ini kita akan coba podcast dengan AI ya. Kita akan membahas yang namanya apa sih yang lebih bagus antara Laravel dengan Next.js. Kira-kira PHP dan JavaScript mana sih yang lebih keren gitu ya? Bukan lebih keren sih, lebih berguna di masa depan dan masih prospek ke depannya ya. Nah, kita akan podcast sama si AI yang udah gua buat. Di sini namanya teman curhat, sebenarnya bukan teman curhat sih, tapi sebagai AI podcast. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, kita juga bisa mengetik pesan yang ingin kita tanyakan, atau kita juga bisa langsung nge-voice nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, saudaraku. Kita langsung podcast sama AI yang udah gua buat di sini. Di sini kita pakai fitur voice aja, biar cepat aja, nggak perlu ngetik-ketik, supaya cepat. Kita coba kenalan dulu sama AI-nya. Oke, halo AI, bisa kita kenalan dulu sebelum kita mulai berdiskusi mengenai antara Laravel dan juga Next.js. So, silakan perkenalkan dulu nama kamu. Nah, ini kayak biasa ya, AI juga butuh mikir, jadi silakan ditunggu dulu aja. Gua Rara, JavaScript developer sejati. Elo siapa? PHP Laravel developer. Wadidaw, siap-siap aja di roasting nih. Oi, dia mau ngerosting Laravel developer nih guys. Katanya dia namanya itu adalah Rara, JavaScript developer. Oke, kita langsung saja mulai tanya ke si AI-nya, kira-kira mana nih yang paling bagus antara Laravel dan Next.js? Mana nih antara PHP dan juga JavaScript? Kita adu nih. Kita akan coba ngobrol sama si AI-nya. Oke, Rara, ternyata kamu adalah seorang JavaScript developer ya? Coba, menurut kamu lebih bagus mana nih antara Laravel dan juga JavaScript, Next.js? Anjay, pertanyaan gampang banget. Jelas next. Wih, jelas. Kalau masih pakai PHP Laravel, ketinggalan zaman banget. Next. AI guys, katanya. Just itu super cepat, scalable, dan gampang banget dipakai. PHP Laravel, lemot, ribet, dan penuh bug. Dengerin guys, ini kata AI bukan kata gua guys. Jadi kalau misalkan mau somasi AI-nya, jangan gua guys, karena gua takut banget nih sama netizen Indonesia yang galak-galak. Katanya tuh PHP katanya lemot, ribet, terus penuh bug katanya guys. Ini kata AI-nya guys. Terus katanya dia juga ketinggalan zaman katanya. Mending Next.js lah. Kita tanya lagi nih. Enggak kok Rara, Next.js menurutku jelek, lebih bagusan Laravel. Apalagi yang mau ditanyain? Udah jelas. Gue belum selesai bicara langsung dipotong aja guys. Elo mau ngebantah lagi. Sabar dulu dong Rara. Gue kan mau ngejawab nih. Next.js itu jelek. Gue juga pakai Laravel nih. Di sehari-hari gue pakai Laravel dan ngasilin cuan. Next.js gimana coba? Lu udah ngasilin cuan belum? Kita lihat dia ngejawab apa guys. Laravel ngasilin duit. Wadidaw. Oh guys, wadidaw apa? Website jadul. Next. Website jadul katanya guys. Kalian para website developer mobile, dan bahkan desktop. Elo masih stuck di zaman batu. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Dengerin tuh para Laravel developer, katanya lu masih stuck di zaman batu, katanya bikin website jadul. Ini bukan gue yang ngomong ya, by the way. Dia yang ngomong ini AI, bukan gue guys, sorry guys. Jadi kalau misalkan mau ngebully, bully aja AI nanti di kolom komentar ya guys. Di sini juga gue sedang berjuang bahwa Laravel juga bagus ya dibandingkan dengan Next.js. Tapi dipikir-pikir iya juga sih, Next.js juga keren sih. Lihat, di sini AI yang gue bangun selain dia bisa ngejawab pertanyaan yang kita berikan, dia juga punya ekspresi antara marah, terus lucu, senyum gitu ya. Terus dia juga punya body language-nya gitu. Jadi nggak diem doang gitu, tapi ada interaksinya. Ini sebenarnya untuk body language-nya bisa diperluas lagi ya. Dan bahkan ekspresinya juga bisa diperluas lagi, diperbanyak lagi, ya tinggal di train aja gitu si modelnya. Oke, kalian mau tanya apa lagi nih ke si AI-nya? Kalau gue udah kayaknya kehabisan kata-kata nih guys. Gimana nih cara ngebantainya? Oke, kita coba tanya lagi nih guys. Oke Rara, menurut kamu kan Next.js lebih bagus. Dia langsung mikir guys, gue belum selesai ngomong. Mau ngebantah lagi? Udah jelas next, just lebih keren.
Bentar dulu dong, jangan dulu motong-motong gitu. Menurutku Laravel juga, aduh dipotong lagi guys. Ini kalau misalkan langsung di mute kayak gini langsung udah, lu gak usah ngomong lagi, gak usah ngebantai Dulu, lagi kata si dulu AI-nya gitu. apaan? Lo mau ngomongin sejarah PHP? Udahlah, Udah katanya PHP guys, itu jangan zaman ngebantah-bantah, dulu. udah zaman dulu Sekarang katanya. zamannya JavaScript. Tuh, sekarang udah zamannya JavaScript. Tapi perusahaan-perusahaan sekarang masih banyak kok yang masih pakai Laravel dibanding Next.js. Jangan-jangan Laravel lebih bagus daripada Next.js. Gimana tuh? Dia mau jawab apa coba sob? Lo ngomong apa sih? Laravel itu PHP. PHP itu zaman dulu. Diam kau. PHP Udah developer diam ketinggalan kau. zaman. Katanya udah Sekarang ketinggalan zaman, zamannya udah katanya. JavaScript. Next, just React, just Node, just gue Just yakin NJS ya, kalau tapi nanti jos. JavaScript, lo pasti bakal ngerasa Laravel itu lemot banget. Dengerin tuh guys. Anjay. Jadi developer Laravel wajib cobain tuh Next.js. Yang masih pakai Laravel itu pasti masih stuck di zaman dulu. Gak mau maju. Gue yakin kalau mereka tahu JavaScript, pasti mereka langsung pindah. Tuh, langsung pindah katanya. Awe. Tidak, awe katanya guys. Jadi kalau misalkan banyak perusahaan yang masih pakai Laravel, katanya dia masih stuck di zaman dulu gitu ya, masih stuck di zaman batu. Ini AI-nya yang ngomong sekali lagi guys, bukan gua. Jadi kalau misalkan mau ngebully jangan bully gua, bully aja AI-nya. Kan di sini gua lagi memperjuangkan para developer Laravel nih supaya menang argumentasinya. Tapi ternyata masuk akal juga nih si AI-nya ini. Coba kalian mau tanya apa nih ke AI yang gua buat ini? Tulis aja di kolom komentar. Kalian mau roasting gimana nih si para Laravel developer? Oke, gitu aja guys, sedikit podcast kali ini. Gue udah mulai bingung mau ngomong apa lagi. Gue mau argumen kayak gimana lagi, gue bingung banget. Jadi di sini gue cuman pengen sedikit spill dulu konsep dan juga mekanisme AI-nya ini ya, teman-teman. Nah, jadi disclaimer dulu bahwa AI-nya ini gue terinspirasi dari tutorialnya Wawa Sensei ya, teman-teman. Dia adalah seorang expert dari React Fiber. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar 3D di web, ya silakan ke si Wawa Sensei aja ya. Di sini gue cuman bahas implementasinya aja. Nah, jadi di sini kita bisa dapat ngomong lewat voice nih, pakai mic, terus kita juga bisa ketik di sini pertanyaannya apa, dia juga bisa jawab. Terus di sini ada sesinya, teman-teman. Jadi di setiap sesi itu nanti berbeda-beda karena nanti berhubungan dengan yang namanya konteks. Jadi kita sebelumnya udah ngomongin apa sih? Nah, itu jangan sampai nanti tercampur sama percakapan-percakapan lain. Jadi dipisah ke dalam sesi-sesi tertentu. Terus di sini juga supaya kita bisa baca ulang, di sini ada subtitlenya ya. Selain dia bisa ngomong, terus berekspresi, dia punya wajahnya, terus ada body language-nya. Di sini juga ada subtitle supaya kita bisa baca juga. Gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini ada fitur login dan juga logout-nya, tapi itu nggak gua bakalan tampilin, yaitu mah simple aja lah. Tinggal login dan juga logout aja. Nah, di sini gua mungkin bakalan bahas sedikit teknisnya kayak gimana. Nah, jadi untuk membuat 3D-nya ini, karena gua bodoh ya, nggak punya skill untuk bikin 3D avatar kayak gini, jadi gua buat pakai sebuah platform yang namanya itu adalah Ready Player Me. Nah, ini adalah sebuah platform untuk membuat sebuah ini guys, 3D avatar tuh, kayak bikin bajunya mau kayak gimana, terus wajahnya kayak gimana, terus apakah mau pakai celana kayak gimana, ini semuanya tinggal diklik-klik aja, kayak bermain game aja gitu guys. Jadi kita nggak custom dari awal. Jadi tinggal pakai aja gitu. Nah, itu untuk bikin 3D-nya, terus untuk aplikasinya sendiri, itu gua berjalan di atas Node.js dan juga React.js ya. Jadi nggak pakai Laravel guys, tenang. Ini Laravel mana bisa bikin kayak gini. Sorry guys, emang iya sih kenyataannya emang kayak gitu. Laravel mana mungkin bisa kayak gini. Ya mungkin kalau misalkan dari backend-nya sih pasti bisa, tapi kalau front-end-nya pakai Blade doang, nggak bisa, susah. Oke. Nah, ini gue pakai model-model yang udah ada ya sebenarnya teman-teman. Model-modelnya itu kayak OpenAI, terus Gemini. Nah, yang barusan gue pakai tadi itu adalah model yang gratis, modelnya buatan Google, Gemini API. Tapi walaupun gratis itu ada limitasinya per harinya. Ya, yang penting ada gratisannya lah ya. Kayak nggak OpenAI mah kan harus bayar dulu, baru bisa pakai API-nya. Jadi nggak ada versi gratisnya. Kalau Gemini itu ada. Nah, di sini gue pakai Gemini untuk bikin modelnya. Terus kenapa tadi si AI-nya bisa ngerosting si Laravel developer? Karena gue kasih instruksi ya, supaya nanti dia ngerosting. Nah, gue bikin sebuah aplikasi yang ditenagai dengan LLM. Nah, itu tadi jadinya kayak gitu. Nah, untuk buat bikin dia jadi bisa ngomong atau berbicara, itu gue pakai yang namanya ini guys, Pisemi
Oculus. Nah, kayak gini lah, kurang lebih. Gue lupa lagi linknya di mana. Pokoknya pakai buatannya Oculus tuh kayak gini. Jadi dia si karakternya itu bisa ngomong gitu, guys. Nah, ngomongnya itu gimana? Nah, jadi di sini kita ubah dulu tuh setiap teks yang ada supaya bisa di-encoding atau dikode jadi kata-kata gitu ya. Nah, terus gua juga di sini convert dari yang tadinya teks. Kan biasanya kalau AI ini gua nggak pakai multimodal ya. Kalau multimodal itu dia AI-nya bisa langsung berbicara, terus dia juga bisa dalam bentuk tulisan, bisa bentuk gambar, itu adalah AI yang disebut dengan multimodal, di mana modelnya itu banyak, ada model teks, model suara, model gambar, dan juga lain sebagainya. Nah, tapi di sini gue cuma pakai satu model aja, modelnya itu cuman teks ya, atau large language model. Nah, terus gimana caranya supaya dia bisa berbicara? Nah, di sini gue nge-convert menggunakan layanan dari Google ya, yaitu text to speech. Maka jangan heran tadi kata-katanya itu kata-kata kayak kata-kata si Google ya, karena gue pakai API-nya Google. Nah, itu gue convert, terus nanti dia bisa ngomong, terus selaras juga sama omongannya, kata-katanya. Nah, gitu teman-teman. Untuk front end-nya di sini gue pakai React.js. Nah, yang ini ya React.js, dari mulai ngambil API-nya, terus nge-load modelnya. Nah, modelnya itu di-load bukan di back-end ya teman-teman, tapi di front-end. Jadi nanti dari AI atau avatar yang udah gue buat di sini, itu tinggal di-download, terus nanti disimpan ke project kita. Nah, gue simpan di folder asset misalkan gitu ya. Oh, bukan aset guys, tapi di folder public. Kalau public ada model. Nah, ini adalah model-model yang udah gue buat. Nah, baru nanti tinggal implementasikan aja ke dalam front end-nya. Baru nanti muncul kayak gini. Nah, untuk background-nya sendiri ini nggak 3D ya teman-teman. Lebih bagusnya sih 3D supaya bisa dimain-mainin. Ini juga sebenarnya nanti bisa dimain-mainin. Mau digerak-gerakin kayak gimana juga bisa. Dan untuk background-nya ini nggak 3D, tapi gue pakai background yang ada di Google supaya cepet aja gitu. Yang penting ini dia udah berhasil ngerosting para Laravel developer. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen ngebully si Rara nih ya, AI yang gue buat, silakan bully di kolom komentar serame-ramenya pokoknya guys. Kita akan roasting balik nih para Next.js developer. Jadi kan ada sebab akibat dong. Masa tim Laravel developer diam doang? Ngomong dong, kira-kira mau ngerosting apa nih sama si Next.js developer? Oke? Ya, mungkin video kali ini sampai sini tuh dulu ya. Ini bukan video tutorial atau apapun. Ini adalah kayak sejenis overview project yang udah gua buat. Terus, ya ini seru-seruan aja sih. Supaya nggak sepi-semi amat gitu channel ini. Supaya minimal ada upload lah. Gua udah lama banget nih nggak upload video. Nah, yang penting ada interaksinya sama kalian. Pokoknya kalau kalian pengen request mau bikin podcast kayak gini lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Gue kadang belibet banget nih guys. Atau kalau kalian pengen request tutorial tentang web development, UI UX, juga boleh, silakan tulis di kolom komentar. Atau bahkan cuma sekedar ngebully si AI-nya ini di kolom komentar, boleh banget, silakan. Pokoknya tinggalkan jejak di kolom komentar, dan jangan lupa juga like video ini supaya gue makin semangat dalam bikin video-video kayak gini lagi. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, pokoknya kita akan seru-seruan ke depannya, kita akan ngulik-ngulik si AI-nya ini. Karena kalau misalkan kalian cuma belajar Laravel doang, terus si AI-nya kalian nggak manfaatin, ya kayaknya kalian mulai bakalan ketinggalan deh di masa depan. Nah, teknologi sekarang berkembangnya itu pesat banget gitu ya. Mungkin seminggu ke depan udah ada teknologi baru lagi aja. Apalagi dengan adanya si AI-nya ini. Jadi kalian harus terus selalu up to date. Nah, supaya kalian terus selalu up to date ya guys ya. Kalian harus terus pantengin channel ini supaya terus update. Nah, kata si Rara mah itu tuh katanya wadidaw awu guys. Ini lihat. Wadidaw awu. Nah, so gitu aja video kali ini. Bye bye.